Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yani Isnania MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan para audiens sekalian, saya Vanisya Priani dengan NIM D41212031 mohon izin untuk mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang telah saya buat, yaitu mengenai analisis nilai tambah dan strategi pengembangan industri olahan kulit buah naga di Kabupaten Banyuwangi. Seperti yang telah kita ketahui, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Adapun salah satu sektor pertanian unggulan yang ada di Banyuwangi adalah buah naga. Produksi buah naga tercatat pada data tahun 2020 mencapai 82.554 ton. Dan sentra pertanian buah naga yang ada di kabupaten ini tersebar di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Siliragung, Pesanggaran, Celuring, Tegal Delimo, Purwoharjo, Bangorejo, Sempu, dan Srono. Lalu, apa masalah yang melatar belakangi adanya penelitian ini? Masalah yang melatar belakanginya adalah dikarenakan produksi buah naga yang tinggi mengakibatkan persaingan pemasaran yang meningkat. Hal ini tentu saja berimbas pada harga buah naga yang menurun dan pendapatan petani yang rendah. Namun, masalahnya tidak hanya berhenti di sini, tetapi limbah kulit buah naga yang biasanya langsung dibuang juga memicu adanya pencemaran lingkungan. Adapun limbah kulit buah naga yang dihasilkan pada tahun 2020 mencapai kurang lebih 40.000 ton. Faktanya, dalam kulit buah naga mengandung protein sebesar 8,98%, lemak sebesar 2,6%, abu sebesar 18,76%, dan serat yang paling tinggi yaitu sebesar 25,56%. Dari hasil berbagai penelitian mengenai kandungan dalam kulit buah naga, maka kulit buah naga sendiri sangat berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi produk olahan yang bernilai jual lebih. Adapun tujuan dan analisis yang dilakukan, tujuannya adalah untuk melakukan analisis potensi pengembangan industri olahan kulit buah naga, dan analisis yang dilakukan, yang pertama mengidentifikasi besarnya nilai tambah dari berbagai olahan kulit buah naga, yang kedua menganalisis faktor internal dan eksternal dalam pengembangan industri olahan kulit buah naga, dan yang ketiga mencari alternatif dan menemukan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan industri olahan kulit buah naga. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitis, di mana mengacu pada analisis-analisis yang telah dilakukan, yang meliputi analisis nilai tambah menggunakan metode Hayami dan analisis SWOT. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di 8 daerah sentra pertanian buah naga dan berlangsung selama 2 bulan. Adapun sumber data dari penelitian adalah yang pertama data primer melalui observasi lapang dan wawancara langsung, di mana narasumbernya adalah Bapak Supriyadi selaku petani buah naga di Kabupaten Banyuwangi yang diharapkan dapat memberikan informasi kunci, Bapak Muhammad Ubaidillah SPP selaku owner UMKM Sari Buah Naga yang diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas mengenai olahan buah naga, dan Bapak Rahmat Dandi STP MTRP selaku akademisi yang diharapkan dapat menjelaskan mengenai kajian analisis nilai tambah dan strategi SWOT. Kemudian yang kedua yaitu data sekunder melalui studi pustaka, di mana studi pustakanya terdiri dari analisis nilai tambah dan analisis SWOT. Perhitungan analisis nilai tambah dengan menggunakan tabel Hayami memperhitungkan 3 variabel yang meliputi output, input, dan harga, penerimaan dan keuntungan, serta balas jasa pemilik perusahaan. Dengan menggunakan metode Hayami, akan diperoleh nilai tambah dan tingkat keuntungan dari usaha yang akan dikembangkan. Sedangkan untuk analisis SWOT merupakan metode untuk mengetahui strategi pengembangan untuk memperoleh faktor-faktor internal eksternal yang digunakan dalam penentuan strategi pengembangan olahan kulit buah naga. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu proses produksi.
Proses produksi pada penelitian ini merupakan gambaran proses produksi pada berbagai produk olahan kulit buah naga. Beberapa olahan tersebut diantaranya proses produksi tepung, puding, stik, teh, dan nata de dragon. Yang pertama yaitu alur produksi tepung. Kulit buah naga dicuci bersih, kemudian digiling hingga menjadi adonan, kemudian adonan dipanaskan dan diaduk hingga menjadi bubuk, lalu dicampurkan dengan gula dan disimpan di tempat yang kedap air. Alur produksi yang kedua yaitu puding. Yang pertama, kulit buah naga dicuci bersih, kemudian digiling hingga menjadi adonan dan dicampur dengan bahan tambahan, kemudian diaduk hingga semua bahan menyatu, lalu dituangkan ke tempat cetakan dan ditunggu hingga dingin. Kemudian alur produksi yang ketiga yaitu alur produksi stik. Yang pertama, kulit buah naga dicuci bersih, kemudian digiling hingga menjadi adonan dan dicampur dengan bahan tambahan, kemudian dipotong menjadi stik dan digoreng hingga kering. Kemudian alur produksi yang keempat yaitu alur produksi teh. Yang pertama, kulit buah naga dicuci bersih dan dipotong-potong hingga menjadi bagian kecil, kemudian dikeringkan, dan hasil pengeringan dimasukkan ke dalam tea bag. Dan yang terakhir, alur produksi yang kelima yaitu alur produksi nata de dragon. Yang pertama, kulit buah naga dicuci bersih, kemudian digiling hingga menjadi adonan yang halus, lalu dipanaskan dan disaring, kemudian ditambahkan beberapa bahan tambahan, lalu dipanaskan kembali, dan dilakukan pensterilan cetakan, lalu dituangkan ke dalam cetakan, dan ditunggu hingga dingin. Kemudian adonan dituangkan dengan bibit nata, dan dibiarkan hingga terfermentasi sempurna. Setelah itu baru dipotong dan direbus. Kemudian analisis yang kedua yaitu analisis nilai tambah. Yang pertama adalah analisis nilai tambah tepung. Di sini dapat dilihat bahwa tingkat keuntungannya adalah sebesar 98,75% dengan rasio nilai tambah sebesar 80%. Yang kedua, analisis nilai tambah produk puding dapat dilihat bahwa tingkat keuntungannya adalah sebesar 81% dengan rasio nilai tambah sebesar 73%. Kemudian yang ketiga, analisis nilai tambah pada produk stik dapat dilihat bahwa tingkat keuntungannya sebesar 97% dengan rasio nilai tambah sebesar 81%. Kemudian yang keempat, analisis nilai tambah produk teh dapat dilihat bahwa tingkat keuntungan yang didapatkan adalah sebesar 99% dengan nilai rasio tambah sebesar 100%. Dan yang terakhir, analisis nilai tambah produk nata de dragon didapatkan tingkat keuntungan sebesar 97% dengan rasio nilai tambah sebesar 84%. Perhitungan rasio nilai tambah yang memperoleh nilai di atas 70% menunjukkan setiap kilogram dari hasil olahan kulit buah naga memberikan nilai tambah sebesar lebih dari 70%. Nilai tambah yang lebih besar dari 70% ini menunjukkan kategori nilai tambah tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nathan pada tahun 2020 terkait analisis nilai tambah pengolahan buah pisang menjadi keripik pisang, diperoleh rasio nilai tambah sebesar 57,25%. Dan penelitian yang dilakukan Komariah dan Kun tadi pada tahun 2018 terkait analisis nilai tambah mie ubi jalar, di mana menunjukkan rasio nilai tambah sebesar 57,98%. Maka, mengacu pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan, secara umum rasio nilai tambah yang lebih besar dari 50%, bahkan 70%, menunjukkan produk tersebut layak untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga, yaitu analisis SWOT didapatkan untuk strength atau kekuatan. 1. Kandungan antioksidan cukup tinggi. 2. Menggunakan bahan baku kulit buah naga. 3. Bahan baku murah dan mudah didapat. Kemudian untuk weaknesses atau kelemahan. 1. Produk kurang dikenal di pasaran. Sulit menentukan komposisi yang tepat. Harga jual lebih mahal dengan produk yang sama namun bahan baku berbeda.
Kemudian untuk opportunities atau peluang, 1. Tingkat kebutuhan di pasar cukup tinggi. 2. Belum banyak yang memasarkan produk dengan bahan baku kulit buah naga. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi produk bergizi dan pengolahan limbah organik. Dan yang terakhir, threats atau ancaman, banyak produk kompetitor yang serupa namun berbeda bahan baku yang telah menguasai pasar dan memiliki harga lebih murah. Maka, berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, strategi yang dapat dilakukan adalah untuk strategi strengths opportunities, 1. Melakukan pengenalan produk melalui media e-commerce yang menarik. 2. Melakukan pengemasan ramah lingkungan dengan plastik biodegradable. Kemudian untuk strategi weaknesses opportunities, 1. Menggencarkan promosi produk pada event-event industri. 2. Berinovasi dalam pengembangan produk dan pemasaran. 3. Melakukan edukasi sosial terkait pentingnya mengolah limbah organik. Kemudian untuk strategi strength rates, yang pertama, memberikan promo akhir bulan kepada konsumen, dan yang kedua, melakukan edukasi sosial tentang manfaat kandungan kulit buah naga. Dan strategi yang terakhir yaitu strategi weaknesses traits. Yang pertama, melakukan analisa pemasaran dengan matang, dan yang kedua, berinovasi dan riset dalam proses produksi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, industri olahan kulit buah naga layak untuk dikembangkan menjadi 5 produk, yaitu tepung, puding, stik, teh, dan nata the dragon. Yang kedua, hasil perhitungan rasio nilai tambah yang lebih dari 70% menunjukkan kategori nilai tambah yang tinggi. Kesimpulan yang ketiga, hasil analisis SWOT dan strategi mengatasi SWOT diharapkan dapat menunjang pengembangan produk olahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.